Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldo Doridania dari kelompok 4 dengan NIM 0801 1282530029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lampiran soal bab 5 dari praktikum algoritma dan pemrograman. Saya akan mengerjakan soal ini. Yang pertama, soalnya yaitu sebagai berikut. Buatlah program C++ menggunakan array untuk mengelola data akademik sebuah universitas yang memiliki beberapa fakultas. Setiap fakultas terdiri dari beberapa prodi. Setiap prodi memiliki sejumlah mahasiswa, dan setiap mahasiswa memiliki beberapa nilai mata kuliah. Program dapat menghitung nilai rata-rata per mahasiswa, per prodi, dan atau per fakultas. Nah, kita langsung saja buat programnya untuk soal ini ke kode blocks. Kita gunakan struktur dari ini kayak biasa, quote string 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 namespace std main. Oke, kita perlu memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam proses ini. Variabelnya kita bisa X itu sebagai fakultas, P sebagai prodi, terus ada M sebagai mahasiswa, terus ada MK sebagai mata kuliah tadi, ada untuk perulangan I, J, K, ya I, J, K dulu ya. Terus untuk integer cukup ya kayaknya. Oh iya, ada jumlah kita input dengan J aja, J sama dengan 0 di sini. Terus ada K, plus sama dengan 0, K. Terus ada total T sama dengan 0. Oke, oke, kita bisa masukkan dulu ya ininya. Teks ininya cout. Masukkan dulu kita. Pertama masukkan dulu jumlah fakultas. Jumlah fakultas. Fakultasnya berapa? Ini sama dengan ya. Ini di sini di F. Terus ini cout. Habis jumlah fakultas, jumlah prodi. Per fakultas ya. Ini disimpan di nilai di variabel P nilainya. Terus di situ jumlah mahasiswanya. Mahasiswa dan jumlah mahasiswa ini sini. Jumlah mahasiswanya nilainya disimpan di variabel M. Terus tambah lagi tadi sesuai perintahnya aja jumlah mata kuliah. Mata kuliah di sini MK. Oke, kita eh, ini kita masukkan nilai-nilai fakultas, prodi, mata kuliah, sama mahasiswanya pakai array ya. Di sini kita buat nilai arraynya itu, misalnya kita buat sini plot ya, plot nilai. Nah, ini kan ada berapa nih? Kita buat 10 aja ya, biar memorinya kecil. Ada 4 kan mau dimasuk, berarti kita buat ini dalam 4 dimensi. Oke. Oke. Nah, kita input nilai-nilainya ini dari sini, dari menggunakan perulangan ya untuk input nilainya. Berarti for
Sama itu integer nggak usah ya. I sama dengan nol dimulai dari I ya. Terus I kurang dari. Nah, di sini untuk bagian fakultas ya. Yang ini, yang awal. Ini untuk fakultas, ini untuk prodi, ini untuk mahasiswa, dan ini untuk mata kuliah. Kita mulai dari sini I. I ini untuk fakultas, berarti dia terpatok pada nilai yang ada di dalam variabel F. Berarti kurang dari F. Terus plus. Oh, I plus plus, terus masuk lagi ke perulangan untuk nilai J nih. J sama dengan nol. Nah, J ini terpatok tadi untuk dia prodinya, untuk jumlah prodinya berarti di sini dia kondisinya itu tergantung pada nilai yang ada dalam variabel P. Plus X. Terus karena kita mau inputnya dari awal kan dari nilai MK, berarti kita buat lagi M-nya di sini dengan K aja ya. K for dulu for oke for K sama dengan nol K. Nah, ini patokannya nilai dalam variabel M ya. M K plus plus. Oke, dan yang terakhir itu kita eh, oh, sini kita untuk K-nya kita pour in mata kuliah berapa? Oh iya, kita kalau mau cantik kita buat tulisan di sininya out biar rapi ya. Out, nah, sini ini tuh enter, fungsi enter fakultas, terus sini oh, fakultas satu kayak gitu nanti kan. Sini fakultas spasial. I plus satu ya. I plus satu kan. Nanti ini munculnya fakultas satu gitu. Oke, terus ini lagi ada lagi prodi. Kasih lagi ini. Oke, prodi. Prodi. Prodinya kerja dari J plus satu berarti ada lagi di sini mahasiswa. 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 Oh, berapa nih? Mahasiswa satu. Berarti dari I plus satu. Nah, ini kita kasih enter terapi. Nah, oke. Untuk perulangan yang bagian sini ya. Sebentar. Oh, hidupmu bareng. Oke, ya ke perulangan berikutnya. Sini, for. Ah, perulangan berikutnya ini berisikan nilai untuk nilai mata kuliah. Berarti kita tambah variabel L di sini ya. L-nya belum ada di sini. L sama dengan nol. Nilai L-nya berpatok dengan nilai MK. Di sini M plus plus, L plus plus. Oke. Sini statementnya itu ini kita lihat rapi. Statementnya itu berupa nilai ya. Yes, ini apa? Nilai mata kuliah.
Dari rata-rata nilai mata kuliah, maaf, aku di sini L plus 1, L plus 1, input semuanya. Dengan berapa kan? Nah, oke. Terus input nilai, input variabel sini, variabel ini indeksnya diganti dengan I, J, K, dan L. Oke. Nah, ini program untuk menginput nilai dari ini, nilai untuk fakultas, prodi, mata kuliah, dan mahasiswanya ya. Kita lanjut ke program untuk mencari hitungannya. Kan dia bisa menghitung rata-rata dari mahasiswa, terus per prodi, sama per fakultas. Berarti di sini ada 3 menu. Kita bisa buat menunya di sini. Pakai pilihan aja ya, langsung aja. Ini kita buat integer tadi. Ini pilih. Kita sini buat pilihan. Pil. Nah, masukkan pilihan ya. Pilihannya harus 1 sampai 3. Satu, langsung aja. Kalau untuk pilihan 1, itu kita mencari rata-rata per mahasiswa. Ya, nggak usah dikasih keterangan ya. Waktu nanti waktu di codingan di laporannya nanti akan saya buat untuk keterangannya. Sekarang kita buat dulu ininya untuk penjelasannya biar cepat. Berarti jika kita menginput pilihan nilainya itu sama dengan 1, nah di sini, maka dia akan melakukan program untuk mencari rata-rata per mahasiswa. Programnya itu antara lain sebagai berikut ya. Untuk mencari nilainya, sama for, kita akan melakukan perulangan. For, dari I sampai dengan 0, nilai I tadi berpatok dengan nilai F, fakultas. Ini ya, terus ini I plus plus. Oke. Plus, terus masuk lagi ke perulangan berikutnya, karena ini dia untuk per mahasiswa ya. Oke, sampai dengan 0. Ini, oh, ada yang kurang. Sesinya di luar. J, dari prodi, J plus plus. Nah, J plus plus, terus di sini for, ini untuk mahasiswanya. Sini baru main kita. Di untuk mahasiswanya. K sama dengan 0 tadi. Inisialisasinya K kurang dari mahasiswa. K plus plus. Nah, di sini kita mulai isi untuk totalnya ini diisi dengan 0 di sini. Terus eh, selain total juga total aja untuk yang ini. Total diisi dengan 0. Kemudian akan perulangan berikutnya. Kenapa kenapa demikian? Kita buat perulangan dulu, nanti biar tahu alurnya kenapa dia totalnya dibuat di 0 di perulangan K kurang dari M ini. Oke. For L di L sekitar 0, sesinya L kurang dari M. K L plus plus. L plus plus. Oke. L plus plus. Sini. Sini nanti di setiap nilai nilai ini kan nilai mata kuliah per mahasiswa itu akan dicari. Carinya dengan gini ya, ditambah total ditambah tambah sama dengan nah nilai dari ini I J kok nggak apa sih dia
nilai I, terus nilai J, terus nilai K, nilai L. Sini. Oke. Terus dia akan mencetak rata-ratanya pada bagian sini. Bagian untuk di mahasiswa. Karena sini di rata mahasiswa. Ini rata. Ratanya itu berarti total yang sudah didapatkan tadi dibagi dengan jumlah mata kuliah. Ini untuk per mahasiswa kan. Hmm. Ini masuk di sini dia nanti. Kita buat tulisan ya biar jelas ini si out rata-rata gitu. Rata-rata rata-rata mahasiswa, rata-rata mahasiswa ya. Nah, rata-rata rata per mahasiswa lah, per mahasiswa. Isi sama dengan nah, ini A, R juga rata. Ini kita letakkan di bagian bawah rata. Karena di bagian sini nilainya sudah dihitung. Kalau di atas belum dihitung rata. Oke, kita jelaskan dulu ya. Ini untuk pilihan pertama. Ini kan untuk ini maksudnya itu jumlah fakultasnya, ini untuk jumlah prodinya, dan ini untuk jumlah mahasiswanya. Ini untuk jumlah mata kuliahnya. Di sini pada pilihan pertama, kita akan mencari rata-rata per mahasiswa. Berarti yang kita fokuskan itu ada pada nilai yang ada di mahasiswa itu. Berarti kita fokus di bagian sini, bagian M ini, bagian KM ini. Bagian yang memuat variabel nilai untuk jumlah mahasiswa. Sini kita buat totalnya 0. Kenapa? Karena di sini pada untuk perulangan L kita kan akan menjumlahkan di sini. Kita akan eh, menjumlahkan nilai mata kuliah dari per mahasiswa. Jadi di sini kan mahasiswa pertama dia nih. Mahasiswa pertama ini nilainya, nilai dari per mata kuliah yang sudah dimasukkan tadi. Ah, dari mahasiswa pertama tadi didapatkan rata-ratanya. Kita cek out rata-rata mahasiswa ini, rata mahasiswa. Dari sini rata-rata mahasiswa, kita tambah lagi ya. Rata mahasiswa apakah K plus 1, K plus 1, K plus 1, ya K plus 1. Nah, rata. Jadi di sini nanti dia akan mencetak rata-rata mahasiswa pertama di sini. Terus dia balik lagi nih. Sini sudah melakukan penjumlahan, dia naik lagi ke atas. Lakukan lagi perulangan total untuk mahasiswa keduanya dibuat kosong lagi. Dibuat kosong lagi, dia cari lagi rata-rata untuk mahasiswa kedua. Dapat, dia jumlahin dulu seluruh nilai yang ada pada mahasiswa kedua. Terus dia naik lagi sini. Misalkan mahasiswanya sampai 3 aja. Mahasiswanya ada 3 di sini. Dia kembali lagi. Itu nilai mahasiswa itu 0. Dia rubah lagi. Terus dia mencari lagi rata-ratanya. Di sini biar nilai rata-rata yang dari mahasiswa sebelumnya sudah dicari rata-ratanya itu. Totalnya kan sudah dapat di sini. Nah, dia berubah lagi menjadi kosong. Supaya untuk mencari mahasiswa berikutnya itu. Totalnya itu ya pure dari 0. Oke ya, untuk penjelasan pilihan pertama. Saya rasa lumayan jelas itu. Kita lanjut ke pilihan kedua. Jika sini LP pilihan kita sama dengan 2, bagus ini ada tutup dulu. Udah. Dan kita sama dengan 2, nah kita umpamakan ketika dia menjadi 2, maka program akan mencari rata-rata per prodi. Nah, ini hampir sama konsepnya, tapi agak berbeda sedikit. Jadi kita tinggal salin aja ya untuk mempermudah. Jadi nanti tinggal kita ganti-ganti aja.
Oke. Apa bedanya kira-kira? Sebentar. Oke. Bedanya pada bagian ini, pada bagian per prodi, berarti kita mulai hitung totalnya itu kembali menjadi nol. Kembali lagi jadi nol itu bukan pada mahasiswa karena kan per prodi berarti seluruh mahasiswa di dalam prodi itu akan dicari nilainya dan dirata-ratakan, nggak satu-satu. Berarti kita buat totalnya ini berpindah, yaitu pada bagian ini. Nah, pada bagian nilai yang memuat variabel prodi. Oke, itu bedanya ya. Terus di sini karena jumlah jumlah mahasiswa kan, berarti kalau per prodi itu kan dia lebih ke jumlah, ya jumlah mahasiswanya, ya jumlah mahasiswanya. Berarti kita buat aja di sini jumlah. Jadi setiap dia menghitung nilai yang telah didapatkan. Nah, di sini apa nih tadi? Bukan variabel total. Di sini kita buat aja variabelnya ini total tadi. Sorry ya. Total. Karena sudah terlanjur kita buat total. Nah, di sini kita buat jumlah. Jumlah sama dengan nol. J deh. J sama dengan nol. Oke. Bentar. Oke. Jumlah sama dengan nol. Nah, sini. Terus untuk totalnya ya tetap ya di sini. Dan untuk rata-ratanya itu ada di luar sini. Di luar yang ini. Berarti dia nanti bakal keluar. Rata-ratanya dihitung pada program yang itu tadi. Memuat variabel si prodi. Ini ya, udah dikurungnya. Nah, di dalam sini ini P. Nah, total per jumlah. Jumlah. J. Sini J plus plus. Ya. Rata mahasiswa, rata prodi satu ya. Prodi, prodi, prodi J ya. J plus satu. Oke. Nah, kita ke penjelasan yang jelas ulang ya. Ini kan untuk fakultas ya. Ini untuk prodi. Oke. Nah, dia kan ini pilihan kedua ini untuk mencari rata-rata per prodi. Berarti rata-rata per prodi kita fokusnya mulai dari prodi ini untuk melakukan perhitungannya. Jadi ketika dia misalkan prodinya 2 sini, prodinya 2, prodinya 2 ya 2, terus mahasiswanya ada 3, terus mata kuliahnya ada 4. Di sini prodinya 2, dia prodi pertama, pada prodi pertama dia akan menghitung nilai mahasiswa pertama. Nih, nilai mahasiswa pertama dijumlahin. Terus dia naik lagi, tambah lagi nilai mahasiswa kedua. Nilai mahasiswa kedua tambahin. Sini ada kan ada 3 mahasiswa. Tambah lagi nih totalnya. Nilai mahasiswa ketiga juga. Jadi total ini memuat variabel memuat nilai dari mahasiswa satu, 2, dan 3 digabung. Nggak satu-satu. Kalau yang tadi per mahasiswa dia memuat nilai totalnya itu satu-satu. Di sini dia memuat langsung semua nilai mahasiswa itu yang ada dalam satu prodi. Nah, ketika nilai untuk mahasiswa ini sudah kondisi bagian ini sudah tidak terpenuhi, dia akan keluar dari bagian segmennya di sini. Dia akan menghitung rata-ratanya. Rata-ratanya dari total mahasiswa tadi, total mahasiswa tadi sudah dapatkan total jumlah mahasiswa yang ada dalam prodi itu sekian. Nah, dibagi dengan jumlah ini maksudnya jumlah mahasiswa itu sendiri sebenarnya bisa kita buat ke M ya. Tapi nggak apa-apa, J plus plus ya. Jumlah mahasiswa itu sendiri. Dan dapat nilai rata-ratanya, dia akan mengisi out ini rata-rata per prodi pertama.
Terus dia keluar, dia naik lagi nih. Dia melakukan pengecekan lagi di sini. Set, dia ngecek lagi di sini. Dia naik lagi update J-nya. Jadi ditambah satu. Jika kondisinya masih terpenuhi, dia akan melakukan statement berulang. Statement lagi di sini. Sampai tidak terpenuhi lagi, dia keluar ke sini. Oke, oke. Bisa dipahami ya. Untuk ini, untuk pilihan kedua. Kita ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini, bentar, kita harus dulu. Pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga ini untuk menghitung nilai rata-rata per fakultas. Berarti target kita, sasarannya untuk hitungannya itu dimulai dari inisialisasi untuk perulangan dari IA yang memuat nilai fakultas. Kita copy dulu, karena konsepnya hampir sama. Oke, berarti ini rubah lagi ke atas, Ctrl X. Oke, ini tetap kita deketin aja. Yang ini dan ini kita buat rata fakultas per fakultas I plus 1. Ini kita akan perhitungannya pada statement di dalam kurungnya si fakultas. Nah, di sini. Bisa dipilih. Nah, oke. Nah, pada demikian, misal kita langsung untuk input nilai. Misalkan kita menginput nilai untuk fakultasnya 2, prodinya 1, 2 fakultas berarti 2 prodi, 2 prodi, terus per prodi ya, fakultas per satu aja, satu prodi, mahasiswanya 1, nilai MK-nya 2. Jadi dia akan melakukan pengecekan sini untuk dia 0 ya, mulai dari 0 ya. Jalan dan di sini. Terus sekarang total sama jumlahnya kosong. Ini yang ngecek lagi di sini gitu plus jalan ya, masih jalan di sini sampai ke sini. Ini dia akan menghitung nilai mahasiswa 1 pertama. Dihitung ya, terus dia naik lagi. MK-nya sampai 2 kan? MK kedua juga. MK keduanya juga cari ada ketemu. Terus kan habis ya, nggak sampai 2 ya. Dia naik lagi ke sini, dia mencari nilai untuk mahasiswa kedua karena mahasiswanya jadi cuma 1, berarti dia naik ke sini lagi. Dia naik ke sini lagi, dia cek prodinya juga tadi cuma 1, ya sudah berarti dia naik ke sini lagi, naik ke sini lagi, prodinya cuma 1. Nah, di sini prodinya cuma 1 kan, dia nggak langsung naik ke sini, tapi dia melakukan satu statement ini dulu, kemudian dia baru naik ke sini. Dia akan menghitung nilai rata-rata dari total sama jumlah yang telah didapatkan tadi. Nah, itu merupakan rata-rata per fakultas. Terus sudah dapat untuk fakultas yang pertama, dia naik lagi mencari rata-rata fakultas yang kedua berikutnya. Totalnya diupdate lagi jadi 0, dengan jumlahnya juga jadi 0. Oke, oke ya. Kita langsung ke program, jalan. Ini apa nih yang salah nih? MJ, integer J, KMJ. Oh ini, Neng. Iya, Neng. Coba lah ini harusnya. J ada 2 ya. Sorry. Sorry to say. Kita rubah ini jadi jumlah. Jumlahnya tadi. Jumlah. Terus ini. Jumlah. Ini aja nih. Ah, ada ya.
Bentar cek dulu. Coba ya. Di sini ada variabel global ini. F, M, K, L, I, J, K, L. Total. Di total. Total error. Oh iya, karena totalnya bisa itu. Berarti kita totalnya ke float aja ya. Coba. Oh ini dan ini tuh. Nah, coba lihat lagi. Sini MK. Oh iya, ininya kurang. Maaf ya. Rata-rata total per MK. Ada nggak rata di sini? Nggak ada kan? Oh, astaga. Berarti kita tambah dulu di sini. Rata. Hmm. Lagi. Oke, alhamdulillah jalan ya. Oke, kita masukkan dulu jumlah fakultasnya. Dikit aja dua. Terus fakultas, prodi per fakultas kita masukkan satu aja. Mahasiswanya kita masukkan dua dan mata kuliahnya masukkan tiga. Nah, ini untuk fakultas satu, prodi satu, mahasiswa satu. Nilai mata kuliah yang pertama itu kita input 90 lah, 90. Ya, mata kuliah keduanya 89, mata kuliah ketiganya 90. Nah, terus untuk mata kuliah yang kedua, eh, nilai mata kuliah satu. Oh iya, mahasiswa satu kok, mahasiswa satu. Tetap mahasiswa dua saya di sini. Bentar ya, salah gitu ya. Harusnya ini mahasiswa dua. Pak, dia naik sini kan. Oh iya, K plus satunya nggak ada di sini. Nah, di sini K plus satu. Nah, oke. Kita aja. Astaga. Hmm. Jumlah fakultas 90, 91. Ah, jumlah fakultas 90, gila. Astaga, astaga, waduh, mau aja nih. Nih, jumlah fakultasnya satu misalnya. Ini satu, mahasiswanya satu, mata kuliahnya dua. Nilai mata kuliah satu, itu 90, 98. Oh ini, oh iya, jumlah mata kuliahnya dua. Oh iya, benar-benar, benar-benar. Sendiri sama program. Satu, satu, satu. Nah, jumlah mata kuliahnya dua. Jadi mahasiswanya cuma satu kan. Kita masukkan yang mata kuliah pertamanya itu 98, mata kuliah keduanya itu 90. Nah, di sini pilihan ya. Kita milih yang pertama. Misal. Pilih yang pertama tuh untuk nyari rata-rata per mahasiswa. Nah, rata-rata mahasiswa satu. Cuma berapa sih ini? Terus kalau dia ada banyak nih rata-rata ininya, mahasiswanya, dan di sini ada rata-rata mahasiswa dua, tiga, empat. Saya ambil simpelnya aja supaya mempersingkat waktu. Takutnya nanti zoomnya mati karena zoom gratis ya. Nah, kita langsung ke bagian sini. Bagian ininya, flowchartnya. Nah, ini bagian flowchart. Oke, tadi sini kita masuk ke bagian start. Start, terus di sini kita input nilai F, P, M, M, K. Terus sini tadi tetap sama jumlahnya diisi dengan 0 ya. 0. Nah, di sini masuk ke perulangan pertama untuk menginput tadi. Perulangan pertama jika benar, maka dia ke sini. Perulangan sini benar, perulangan sini. Dia perulangan sini lagi. Hmm. Di perulangan K ini, dia akan melakukan mencetak fakultas ini. Terus bagian perulangan L, dia akan
menginput nilai nilai mata kuliah per mata kuliah di sini. Terus di sini dia naik naik terus di sini input terus nilai mata kuliahnya sampai salah dia cek lagi mahasiswa keduanya input lagi nilai nilai mata kuliahnya terus naik lagi sini jika benar dia lakukan lagi untuk prodi selanjutnya yang ada pada fakultas itu jika salah dia naik ke fakultas berikutnya. Jika salah, dia keluar, dia masukkan pilihan ke pilihan pertama. Pilihan tadi, jika pilihannya pertama, dia akan melakukan perulangan ini. Perulangan ini, nah, perulangan ini mulai dari 0, I tadi jika benar, J. Nah, di sini pada bagian itu tadi ya. Pada bagian K, pada bagian K yang membuat variabel M tadi, patokannya M, mahasiswa. Totalnya ini sampai dengan 0. Nah, di sini dia 0 benar ya, proses ya, ini proses. Terus di sini L-nya, terus ini L ada titiknya soalnya. Kalau ini ada titiknya. Terus ini total total plus nilai. Nah, ini untuk mencari nilai totalnya. Jika benar dia eh, cari nilai total dari ini tadi. Totalnya ditambah tambah tambah cek ke sini. Terus dia menginput rata-rata rata-ratanya. Ini. Terus ini dia mencetak rata-ratanya. Selesai. Jika salah, jika sudah tidak berlaku lagi, dia untuk ulangan yang ini dia keluar langsung ke N. Langsung ke N. Kan dia langsung mengeluarkan hasil ya. Sudah mengeluarkan hasil nggak ada lagi kan? Berarti langsung ke N. Lanjut, jika tidak berarti dia false ke sini. Pilihan kedua ini sama konsepnya tadi kayak yang pilihan pertama perulangan, tapi ini total sama jumlahnya ada bagian yang ada patokan nilai variabel P di sini. Sini ya. Jadi dia melakukan perulangannya, mencetaknya tadi ketika berada di luar statement bagian sini. Cetaknya gitu rata-ratanya ketika semua mahasiswa sudah didapatkan. Nah, di sini. Terus dia cetak di sini untuk prodi yang pertama. Lanjut lagi prodi kedua sampai selesai. Jika salah, keluar kan dia jika salah dia menginput sudah selesai kan inputnya kan sudah dari dalam ya. Jika salah ya sudah berarti dia langsung ke N lagi. Oke, jika jika bukan pilihannya dua maka pilihannya tiga kan. Pilihannya tiga di sini. Jika iya ini jika benar dia melakukan perulangan ini sama dengan nol. Nah, untuk fakultas tadi ya total ininya cuma di sini bedanya. Di ini ubah ini sini yang tadi di prodi, kemudian naik ke fakultas terus untuk perhitungannya ketika semua nilai yang ada dalam prodi itu sudah dicari. Berarti dari prodi ini keluar dia akan mencetak rata-rata. Terus baru naik ke fakultas selanjutnya. Dan jika kondisi di pada fakultas ini salah, dia keluar langsung ke N. Dan jika pilihannya bukan satu 2 3 maka di sini akan mencetak pilihan tidak valid. Terus N juga. Oke, jelas ya untuk flowchartnya. Kita langsung ke pseudocode. Dalam bahasa Pascal. Jadi di sini ada variabel tadi ini real ya, real float. Masukannya fm ini perulangannya. Nah, ketika float i kayak mata kuliah satu n IJK ini arah IJKL ya. Kayak oke kan ini nggak usah terlalu dijelaskan karena sama aja nol ini ya. Kenapa mulai dari nol? Karena arah itu dia menyimpan variabelnya mulai dari nol sampai n-1. Kita beri yang kedua. Kalau dijelaskan ya penjelasannya sama kayak penjelasan yang saya sebutkan tadi. Jadi saya berulang saja jelasinnya. Dilihat aja. Nah, bedanya cuma bahasa pascal. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan nomor yang ini soal yang ini pokoknya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.